Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Wati. Waalaikumsalam, selamat malam juga Bu Dian. Ibu, mohon maaf nih, saya baru bergabung sama Ibu nih untuk kemarin kan Ibu sempat mengontak saya ya untuk menyampaikan sesuatu kata Ibu ya kemarin gitu ya. Nah sekarang saya baru bisa hari ini nih Bu untuk bertemu sama ibunya gitu ya. Oke, mohon maaf nih Bu. Ya, tidak apa-apa Bu Dian, ya betul kemarin, tapi mungkin Bu Dian sangat sibuk, jadi tidak sempat ya Bu. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya ini kan sama Bu Dian nih. Ya boleh Bu, ada apa tuh yang bisa saya bantu? Begini Bu, ada permasalahan sebetulnya ketika pembelajaran ya Bu. Saya kadang kewalahan nih Bu, siswa kalau saya lihat itu hampir 50% siswa kinestetik Bu. Jadi anak-anak tidak mau diam gitu, kalau diam sedikit saja sudah ada yang kemana-kemana berhamburan mereka Bu. Nah itu Bu, mungkin seperti itu Bu masalah saya. Iya gitu ya, jadi baik Ibu, 50% dari siswa dalam satu kelas itu kinestetik gitu ya Bu Iya ya? betul. Oke, jadi apa nih yang mau Ibu harapkan, yang mau Ibu capai nih dari pembicaraan kita malam ini? Saya menginginkan siswa itu tetap ya, tetap kondusif, tapi mereka juga dengan dunia mereka gitu Bu. Kondusif dengan dunia mereka gitu ya. Nah itu bisa dicapai dengan cara apa kira-kira Bu Wati? Nah berarti saya harus membuat mungkin ya Bu, RPP atau modul ajar yang memfasilitasi mereka mungkin ya Bu. Baik Ibu, jadi membuat RPP ya yang memfasilitasi kebutuhan mereka kata Ibu tadi ya. Kebutuhan seperti apa tuh? Dalam RPP-nya itu seperti apa yang akan Ibu rencanakan? Mungkin dalam RPP-nya bisa belajar di luar kelas, mungkin seperti itu ya Bu. Karena mereka kan sangat aktif sekali kalau di dalam kelas gitu. Mungkin bisa saya manfaatkan di luar kelas, mungkin seperti itu Bu. Iya baik, belajar dengan di luar kelas ya. Kira-kira nanti belajar di luar kelasnya itu kan tadi 50% kinestetik ya Bu ya. Ini akan memfasilitasi yang 50% saja atau yang lainnya juga akan terfasilitasi menurut Ibu kira-kira dari yang Ibu rencanakan ini gitu ya. Apakah Ibu akan dapat memfasilitasi anak semuanya atau hanya yang 50% aja nih Bu? Ya, saya usahakan kedua-duanya dapat terfasilitasi ya Bu. Karena mungkin anak yang tidak kinestetik juga saya fasilitasi untuk misalkan apa, mungkin seperti itu. Bisa juga kan di luar kelas tapi mereka ada apa gitu di luar kelasnya, nah itu saya baru merencanakan Bu, seperti itu mungkin. Baik Ibu, sudah ini ya, super sekali nih rencananya Bu ya. Jadi Ibu sudah membaca gitu ya kriteria anak tuh seperti apa dan sudah merencanakan solusinya seperti apa gitu ya. Nah ini kira-kira Ibu dengan belajar di luar kelas ini bentuknya nanti akan seperti apa Bu? Nah ini sebetulnya siswa nanti akan diminta karena pembelajarannya teks deskripsi, jadi mendeskripsikan saja yang ada di mereka di luar kelas itu, mungkin seperti itu. Menarik sekali Bu nih ya. Jadi Ibu akan mengajak mereka mendeskripsikan benda yang ada di luar kelas ya, yang mereka temui ya Bu ya. Ya Iya, betul. itu sangat menurut saya menarik sekali Bu ya gitu seperti itu. Nah kira-kira Bu nih gitu dari rencana yang sudah Ibu rencanakan gitu nanti ini capaiannya itu nanti akan seperti apa Bu? Capaiannya mungkin siswa bisa menulis teks deskripsi dengan tadi ya Bu, dengan kemampuannya dia, kinestetiknya dia, dengan seperti bermain-mainnya dia, tetapi tetap dia bisa mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri Bu. Iya betul betul.
Mungkin ini ya Bu ya, jadi Ibu tuh akan menggunakan apa namanya, kebiasaan dia atau karakteristik dia, keunikan anak ini gitu ya, untuk justru menjadi keunggulannya gitu ya Bu ya, Ya betul, Bu. untuk dalam pembelajaran Ibu yang akan datang. Baik Ibu, rencananya sudah menarik, gambarannya sudah tergambar kalau menurut saya ya Bu ya. Jadi Ibu tinggal mengeksekusinya nih Bu kalau menurut saya gitu ya. Nah kira-kira Bu, Ibu ini akan dimulai kapan nih untuk rencana kegiatannya? Mungkin besok sudah saya rencanakan ya Bu. Malam ini saya bikin dulu RPP-nya untuk besok kira-kira bisa dipergunakan di dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Bu. Ya betul Bu, boleh. Ini akan Ibu mengajar dari kelas mana nih Bu? Kira-kira akan memulai dari kelas mana dulu? Yang banyak kinestetik itu kelas 7J Bu. Kelas 7J. Ibu mengajar kelas 7 ya. Jadi untuk pembelajaran besok di kelas 7J, Ibu akan memulai dengan rencana pembelajaran seperti yang tadi Ibu paparkan ya Bu ya? Nah, Seperti itu. ya betul Ibu. Iya, baik Ibu. Jadi kira-kira Bu, dari pembicaraan kita nih yang sudah kita rencanakan gitu ya. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan rencana apa saja gitu ya yang akan Ibu sampaikan. Mungkin Ibu bisa mereview kembali, bisa menyimpulkan kembali apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita. Ya boleh Bu. Eh karena kelas saya itu kelas 7J itu kebanyakan anak-anak kinestetik, jadi saya akan merencanakan RPP atau modul ajar yang memfasilitasi anak-anak tersebut ya, terutama mereka hobi bergerak gitu ya. Jadi saya akan memfasilitasi dan juga bermain juga sama, saya akan memfasilitasinya pembelajaran yang di luar kelas seperti itu mungkin Bu. Tadi kan Ibu akan melaksanakan pembelajarannya di luar kelas gitu ya, seperti itu. Kemudian memfasilitasi anak dengan apa namanya, keunikan-keunikannya yang tadi menurut Ibu susah bergerak, senang sekali bergerak gitu ya, kinestetik gitu, seperti itu. Nah Bu, kira-kira kalau di sekolah Ibu sendiri nih gitu ya, untuk memfasilitasi anak-anak yang seperti tadi gitu, supaya bisa nanti dicantumkan dalam RPP Ibu gitu ya, itu seperti apa Bu, karakteristik yang bisa dijadikan pembelajaran untuk di apa namanya, pembelajaran Ibu besok itu? Oh, jadi siswa yang tadi kinestetik mungkin bisa melihat siswa lainnya yang sedang berolahraga. Dia mengamati, mendeskripsikan, mungkin seperti itu ya, karena dia suka berjalan-jalan di kelas juga, dia bisa mengamati di lingkungan tadi lapangan tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi Ibu akan menggunakan lingkungan sekolah ya Bu ya, untuk menjadi objek yang akan dideskripsikan gitu ya. Ya, betul. Ada apa saja Bu, boleh diceritakan mungkin? Ada apa saja objek yang ada di sekolah Ibu yang nantinya bisa dideskripsikan sama anak-anak? Paling di sana nanti ada lapangan, terus ada kegiatan yang sedang berolahraga, mungkin seperti itu. Karena di lapangannya ada beberapa juga kegiatan, mungkin ada yang basket juga, ya, ada yang sepak bola juga, itu futsal di sana. Jadi ada beberapa kegiatan, sebetulnya mereka bisa memilih mana yang akan dijadikan sumbernya, mungkin seperti itu, yang mereka amatinya. Iya baik. Jadi nanti Ibu akan memasukkan kegiatan-kegiatan tadi di dalam objek, dalam deskripsi, dalam RPP Ibu mungkin ya, untuk menjadi objek yang diamatinya, seperti itu. Ya, betul Bu. Iya baik Ibu. Menurut saya ini Ibu sudah cukup menarik ya gitu ya. Ibu sudah, rencana yang sudah Ibu rencanakan ini sudah cukup baik Bu gitu ya. Jadi mungkin Ibu tinggal melaksanakannya gitu ya, seperti itu. Nah nanti Bu, mungkin Ibu tadi kan menyampaikan pada saya bahwa Ibu akan melaksanakannya mulai besok gitu ya, seperti itu, dalam pembelajaran besok di kelas 7J gitu. Apakah hanya kelas 7J Ibu yang akan melaksanakan
kegiatan seperti yang Ibu rencanakan ini? Atau untuk berlaku untuk kelas lain juga? Kalau untuk sekarang ini dalam waktu dekat ini karena banyak yang kinestetiknya 7J, mungkin saya utamakan 7J dulu ya Bu. Tetapi Ya. mungkin nanti ke depannya saya juga akan menerapkan ke kelas-kelas lainnya karena kelas lainnya juga mungkin perlu refresh ya Bu. Tidak hanya di dalam kelas pembelajarannya, tetapi mereka juga bisa keluar kelas. Mungkin seperti itu Bu. Iya, baik Ibu. Jadi, kalau menurut Ibu ini memang karena Ibu melihat karakteristik kelas 7J yang unik gitu ya, dengan kinestetiknya lebih banyak gitu ya, gaya belajarnya lebih banyak yang kinestetik, sehingga Ibu, ini akan mengutamakan kelas 7J dulu gitu ya. Kemudian nanti akan disampaikan lagi di kelas-kelas yang lain sebagai refreshing gitu ya, itu menurut Ibu. Ya baik Ibu, untuk pelaksanaannya nih gitu ya, kalau di kelas lain, kan kalau di kelas J itu akan mulai besok gitu ya. Kalau di kelas lainnya kira-kira Ibu akan memulai kapan nih Bu untuk pemberlakuan pembelajaran seperti tadi? Mungkin minggu depannya karena kalau bahasa Indonesia itu kan 2 kali pertemuan ya Bu ya. Ya. Mungkin minggu berikutnya baru itu akan dilaksanakan di kelas-kelas lainnya, seperti itu Bu. Baik. Nah, Ibu, untuk apa namanya, dari awal pembicaraan kita nih, mungkin Ibu bisa menarik garis merah, benang merahnya nih Bu, gitu ya, untuk pembicaraan kita malam ini, sehingga rencana Ibu yang akan dilaksanakan besok dan minggu depan tuh seperti apa Bu? Ya. Baik Bu Dian. Nah, besok itu saya akan merencanakan mengajak siswa keluar kelas gitu, tapi sebelumnya saya akan meminta izin dulu ke kepala sekolah gitu ya, karena segala sesuatunya harus ada izinnya Bu. Nah, saya meminta izin dulu mungkin untuk pembelajaran di luar kelas ini. Takutnya misalkan mengganggu kelas lain atau seperti apa. Nah, setelah Yeah. itu, setelah diizinkan baru saya akan mengajak siswa untuk keluar kelas. Mereka bisa memilih bagian manapun yang akan mereka deskripsikan, mungkin seperti itu. Iya. Baik, kalau untuk yang kelas yang lainnya Bu? Kelas lainnya juga sama mungkin Bu ya. Saya minggu depannya mungkin akan menerapkan hal yang sama untuk kelas-kelas lainnya agar mereka juga merasakan bagaimana pembelajaran di luar kelas, mungkin seperti itu. Iya, baik Ibu. Bagaimana Ibu sekarang sudah kira-kira apa ada lagi yang mau disampaikan kepada saya gitu ya untuk sesi ini, sesi ngobrol kita hari ini? Alhamdulillah ya Bu, jadi ada masukan ternyata oh harus seperti itu gitu ya. Jadi terasa plong gitu ya Bu, sudah kita berbicara seperti ini. Saya juga ada apa? Ada yang harus saya kerjakan mungkin secara langsung ke depannya. Itu ada masukan, ada juga yang segera harus saya lakukan, mungkin seperti itu Bu. Iya, betul Ibu, baik Ibu. Kalau misalnya Ibu tidak ada lagi yang mau disampaikan gitu ya Bu ya, terima kasih banyak Ibu sudah mau sharing dengan saya gitu ya. Nanti Ibu selamat mengeksekusi, selamat melaksanakan rencananya ya Ibu ya, tadi yang sudah direncanakan tadi. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar, kemudian semoga juga nanti anak-anaknya dapat belajar menyenangkan dan mendapatkan pengalaman yang berharga ya Bu ya, dari pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi gitu ya. Nah tadi kan Ibu sudah merencanakan eksekusi RPP-nya malam ini gitu ya, kemudian besok mau ke kelasnya gitu ya. Jadi selamat melaksanakan Ibu gitu ya. Nanti saya akan menunggu sekali nih Bu Wati, cerita Bu Wati selanjutnya setelah mengeksekusi rencana Ibu ini gitu ya, setelah melaksanakan rencana Ibu ini gimana sih nanti hasilnya gitu. Saya akan sangat menunggu cerita dari Bu Wati lagi nih Bu Wati untuk kita sharing lagi. Ya, terima kasih Bu Dian atas waktunya. Insya Allah Bu Dian saya akan cerita lagi sama Ibu. Iya, kapan nih Bu mau cerita lagi sama saya? Mungkin setelah pembelajarannya Bu. Iya, baik. Minggu depan ya Bu ya, saya tunggu ya. Iya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk
share-sharingnya. Saya akhiri ya Bu ya, karena saya juga harus kembali lagi ke pertemuan selanjutnya. Ya, terima Iya. kasih Bu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.